mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Nah, kau dengar suara burung-burung kematian itu? Lihat, kereta kuda itu naik ke angkasa. Kalau bukan kereta kuda siluman, tidak mungkin dia bisa naik ke angkasa seperti itu. Iya. Ikutilah episode ke-16. Burung-burung kematian. Burung-burung kematian. Burung-burung kematian. Naskah karya Asmadi Syara. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seri yang ke-25 ini didukung para pelaku. Ajeng Wahyu sebagai Anindya, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Ferry Fadli sebagai Batara, Mogan sebagai Huti, Hari Karyono sebagai Hunta, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, Herman sebagai Tembong, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan pula bahwa Anindya dan Wulandari telah meninggalkan rumah Raden Wangsadirja secara diam-diam. Yang tahu kepergian mereka hanyalah Aning, istri Raden Wangsadirja. Kepergian kedua orang itu membuat Raden Wangsa sangat kesal, sehingga kekesalan hatinya dia tumpahkan kepada Aning. Di tengah perjalanan, Wulandari dan Anindya bertemu dengan Rakit Tanding yang memang sedang mencari Anindya di permukaan bumi ini. Akhirnya terjadilah perkelahian seru yang tidak bisa dilihat oleh Wulandari. Rakit Tanding kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan Anindya lagi. Lalu dia pergi kembali ke dalam kerajaannya. Rasanya kita terbebas dari segala bencana.
Setelah bisa duduk di depan gubukku ini, melihat pemandangan yang terhampar bagus di lereng Gunung Dempo ini. Iya, rasanya perjalanan kemarin, perjalanan yang melelahkan. Lelah segala-galanya. Lelah tenaga dan lelah pikiran. Ramandamu mana? Sedang melakukan semedi di atas sana. Rahayu? Sedang menunggu di samping Ramanda. Rahayu itu adalah adik yang setia. Selama kau tidak ada, dialah yang selalu mendampingi Ramandamu. Dia gadis yang setia. Beruntunglah laki-laki nanti yang menjadi suaminya. Tapi sebenarnya Wulan, adikku itu sangat terpukul perasaannya setelah kematian ibu kami. Dan setelah hilangnya aku dari sisi mereka berdua. Betul? Ya, betul. Hanya dia tidak berani mengungkapkan perasaannya itu pada Ramanda. Dia takut kalau Ramanda sakit. Dia takut kehilangan Ramanda. Sehingga akhirnya dia tinggal seorang diri. Kalau begitu pantas dia selalu menurut apa kata Ramandamu. Dia tidak berani membantah. Memang begitulah hidup kami, Wulandari. Kami mendapat guncangan hidup yang sangat hebat. Untung saja Ramanda memutuskan untuk jadi seorang petapa. Kalau tidak, Ramanda pasti akan menjadi gila. Perjalanan hidupmu sangat menyedihkan ya? Ya, memang menyedihkan. Tapi kalau dilihat perjalanan hidupmu, Wulan, lain lagi sedihnya. Ya, perjalanan hidup kita sama-sama sedih. Hanya kau lebih beruntung sedikit daripada aku. Karena kau masih punya seorang ayah. Sedangkan aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ayahku sudah lama meninggal. Meninggal dalam kemiskinan hidup. Sementara ibuku ingin mengenyam hidup yang lebih senang. Sehingga dia mau dikawini oleh Ki Sabrang. Pasti ibumu sangat cantik. Sehingga Ki Sabrang mau mengambil jadi istrinya. Ibuku memang sangat cantik. Mungkin lebih cantik dari wajah kita berdua. Itu sebabnya Ki Sabrang mau mengambil ibuku jadi istrinya. Tapi akhirnya ibuku juga tewas di tangan seorang perempuan yang haus kekuasaan. Lalu, selama ini kau hidup dengan siapa, Wulandari? Aku hidup bersama guruku yang bernama Nyi Sepi. Tapi ternyata Nyi Sepi pun sudah sirna dari muka bumi ini. Akhirnya tinggallah aku sebatang kara. Tidak ada lagi harapan yang bisa kugantungkan kepada orang lain, kecuali kepada diriku sendiri. Apakah kau punya kekasih, Wulandari? Ramandamu yang telah bercerita padamu? Iya. Ya, aku memang punya seorang kekasih. Tapi entah di mana dia sekarang. Ada yang mengatakan dia telah tewas dalam pengembaraannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kekasihku itu masih hidup. Siapa nama kekasihmu itu, Wulan? Batara. Batara? Rasa-rasanya nama ini pernah aku dengar. Tapi di mana ya? Aku lupa. Pasti kekasihmu itu sangat gagah ya, Wulandari? Entahlah. Tapi kata orang memang begitu. Kalau tidak gagah, tentu kau tidak mau dengan dia. Mungkin juga ya, mungkin juga tidak. Aku tidak tahu lagi tentang hal itu. Rencananya dulu kami akan menikah, bahkan kami telah berjanji akan hidup semati. Janji itu kami ucapkan di puncak Bukit Rantau. Tapi tampaknya janji itu hanya tinggal janji, yang sulit kami buktikan menjadi kenyataan. Maafkan saya, Wulandari. Saya tidak bermaksud bertanya untuk membangkitkan kesedihanmu. Oh, tidak apa-apa. Justru aku senang ada yang mau bertanya padaku. Ada yang mau memperhatikan diriku. Kau bahagia telah mempunyai seorang kekasih. Sedangkan saya tidak pernah tahu bagaimana dicintai oleh seorang laki-laki. Kalau sampai saatnya, pasti ada seorang pemuda yang mencintaimu. Apalagi kau sangat cantik. Jangankan seorang laki-laki, wanita pun akan terkesima melihat kecantikan wajahmu. Ya, mungkin iya. Tapi aku tidak tahu laki-laki mana yang harus aku cintai dan mencintaiku. Karena selama ini, aku sangat jarang bertemu dengan laki-laki. Seharusnya kau tinggal di Tegalsari atau di mana saja. Tidak di lereng gunung seperti ini, sehingga kau tidak terpencil dari keramaian. Ya, biarlah. Aku sudah senang hidup seperti ini. Di sini tenang dan damai. Tidak ada permusuhan dan tidak ada pertikaian. Ya, di sini memang tidak ada permusuhan. Dunia ini seolah-olah hening dari segala macam kegaduhan. Iya, Wulandari. Laki-laki yang bertarung dengan aku di atas atap rumah Raden Wangsa Dirja itu rasanya bukan penduduk Tegalsari. Dari mana kau tahu? Dari cara pakaian dan bentuk wajahnya. Aku sering bertemu orang-orang semacam itu di Pelabuhan Batanghari. Di Pelabuhan Batanghari? Kau pernah ke sana? Dulu, ketika bundaku masih hidup. Kami dan Ramanda berjalan-jalan ke sana, ingin melihat bagaimana keramaian di sebuah pelabuhan. Lalu aku lihat banyak orang wajahnya seperti laki-laki yang aku hadapi itu. Mereka turun dari kapal layar Tiongkok. Umumnya, mereka adalah saudagar yang singgah di Pelabuhan Batanghari. Jangan-jangan yang bertarung denganmu itu adalah salah seorang saudagar dari Tiongkok. Mereka sampai ke Tegalsari. Bahkan mereka sampai kemana saja, karena mereka ingin berdagang sampai ke pelosok-pelosok desa. Luar biasa sekali usaha mereka. Bahkan yang aku dengar, tentara Tartar sedang berlayar kemari untuk menyerbu kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya? Di mana itu? Kerajaan itu terletak 2 hari perjalanan dari Tegalsari. Masih di sini letaknya? Iya.
atas kapal. Berbaris, berbaris. Batara, kemari. Ada apa, Uti? Kau pimpin pasukan panah itu. Sedangkan aku akan memimpin barisan berkuda ini. Apakah kita langsung berangkat menuju ke kerajaan Dharmasraya? Kenapa? Kalau dari Pelabuhan Batanghari ini, lamanya perjalanan bisa lebih dari 2 minggu. Perintah yang aku terima tidak begitu, Batara. Apa perintah yang kau terima? Pasukan yang kita pimpin ini akan langsung menuju ke utara. Hah? Ke utara? Berarti kita menuju ke arah Pagaruyung? Memang begitu. Brengsek. Kenapa perintahnya jadi berubah? Padahal dari Singasari dulu dikatakan bahwa semua pasukan akan berkumpul di alun-alun kota raja kerajaan Dharmasraya. Ayo, Batara. Mari kita bersiap. Oh iya, mari kita siap berangkat. Baru muncul dia. Padahal aku sudah lama menunggunya di sini. Betul. Orang inilah yang aku tunggu. Humta, sudah lama menunggu aku? Sejak pagi tadi. Maaf, aku terlambat. Perjalanan agak susah. Mereka sedang membersihkan daerah yang akan dilalui oleh pasukan yang baru saja tiba. Oh, jadi sudah mendarat pasukan bantuan dari Singasari itu? Sudah 1 minggu yang lalu. Bahkan mereka mendarat bergelombang. Singasari mengirimkan pasukan yang besar dan kuat kemari. Lalu, apa yang harus aku perbuat? Diharapkan kau segera meninggalkan Dharmasraya. Karena sudah tidak akan untuk berdagang lada. Oh, begitu? Iya. Hai, apa ini? Persiapan kalau ada lada yang akan mereka jual. Lalu? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tapi aku laku untuk pergi dari sini, Jangan kau pikirkan perempuan yang bernama Gandini itu. Percuma. Kau akan hancur dibuatnya. Lihat saja. Untung perdagangan ladamu habis olehnya. Belum hutang-hutangmu pada kawan-kawan. Belum terbayar olehmu. Baik, baik. Akan aku pikirkan. Kami tunggu seminggu lagi di Pelabuhan Batanghari. Tidak bisa secepat itu aku ke sana. Masih banyak urusan yang harus aku kerjakan. Aku tidak mau tahu. Aku hanya disuruh menyampaikan berita ini padamu. Terima kasih. Nah, sampai jumpa, Unta. Iya. Hush, ya. Keadaan sudah semakin berbahaya. Sedangkan aku berat untuk meninggalkan Gandini. Aku betul-betul sudah jatuh cinta. Apalagi aku sudah habis-habisan untuk membela dia, Gandini itu. Apa yang kau dapat, Tembong? Humta bertemu dengan seorang petugas penghubung. Petugas penghubung dari mana? Dari Tegalsari? Bukan, Den Ayu. Lalu dari mana, Tembong? Wah, saya tidak jelas melihat tanda-tandanya, Ten. Lalu? Petugas penghubung itu memberikan sejumlah uang yang banyak di dalam kantong kepada Humta. Banyak sekali uang itu? Banyak sekali, Den. Bahkan uang itu kalau dibagikan pada penduduk Mentilin, maka penduduk Mentilin akan menjadi kaya raya. Seberapa banyak uang yang kau lihat itu, Tembong? 2 pedati? Oh, tidak, Den Ayu. Hanya 1 kantong. Kalau hanya 1 kantong, itu tidak banyak, Tembong. Dibagikan padaku pun sudah habis. Ya, mungkin segitu, Den. Terima kasih. Kau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Pergilah beristirahat. Terima kasih, Den. Untuk apa uang sebanyak itu oleh Humta? Untuk diberikan pada Tegalsari kah? Aku bingung. Aku harus bicara dengan siapa ya? Satu-satunya yang bisa aku ajak bicara hanyalah Mak Rompang. Mak Rompang, tolong aku. Aku butuh bantuanmu. Aku mendengar suara bayi menangis. Mak Rompang, aku perlu bertemu denganmu. Tapi suara tangis bayi ini selalu menggangguku. Tangis bayi itu adalah aku, Gandini. Hah? Mak Rompang? Iya, Gandini. Aku sedang terjebak di dalam perut mayat seorang wanita, sehingga aku tidak bisa keluar dan lahir lagi. Lalu, bagaimana kita bisa bertemu, Mak Rompang? Tunggulah sampai kesempatan yang baik. Karena aku pun sedang bingung dengan siapa aku harus minta tolong. Apakah Mak Rompang tahu bahwa mayat perempuan itu ada suaminya? Ya, tahu. Pengaruhilah suaminya supaya dia mau menolong Mak Rompang. Pikiranmu cemerlang, Gandini. Aku tidak pernah memikirkan hal seperti itu.
Lagi-lagi aku mendengar suara tangis bayi. Pasti tangis bayi itu datangnya dari kuburan istriku. Mau kemana kau, Parta? Mau pergi ke kuburan adik, Pak. Apalagi yang kau dapatkan dari kuburan adik? Hah? Bukankah setiap malam kau ke sana? Tetapi tidak ada apa-apa. Rasanya adik melahirkan di dalam kuburnya, Pak. Mana ada orang yang sudah mati bisa melahirkan. Tapi siapa tahu terjadi hal seperti itu, Pak. Sudahlah, Parta. Marilah kita tidur. Yang sudah berlalu, sudahlah. Tidak usah dipikirkan lagi. Tapi, Bu, aku selalu mendengar suara tangis bayi, Bu. Itu kan hanya perasaanmu. Ibu dan bapakmu tidak mendengar apa-apa. Ayo, marilah kita tidur. Jangan setiap hari kau tunjukkan pikiranmu pada kuburan istrimu itu. Adik, kenapa nasib kita jadi begini? Kau tidak kasihan mendengar tangis bayimu, Parta? Siapa kamu? Aku perempuan kawan istrimu. Lalu siapa namamu? Perlu kau tahu namaku? Karena aku tahu semua nama kawan istriku. Namaku Rompang. Rompang? Iya. Bukankah dulu aku pernah menginap di rumahmu? Betul. Kamu dulu memang pernah menginap di rumahku. Nah, tolonglah istrimu. Dia akan melahirkan anakmu. Mana mungkin, istriku sudah meninggal. Mungkin saja, istrimu belum meninggal. Siapa bilang? Aku yang bilang. Yang benar. Betul. Kalau tidak percaya, bongkarlah kuburannya. Kalau begitu, aku akan membongkarnya. Tapi ada satu syarat. Kau harus membuang ramuan yang ditanam oleh bapakmu di atas kuburan istrimu. Akan kubuang. Kalau bisa, sekarang juga. Iya, sekarang juga. Aku pergi. Tunggu. Jangan pergi. Tunggu. Jangan pergi. Tunggu. Jangan pergi. Tunggu. Jangan pergi. Bangun. Bangun, ayo. Bangun. Oh, alah. Aku mimpi rupanya. Kau memang mimpi. Jadi Mak Rompang itu betul-betul ada, Kak Wulan? Ada. Bagaimana ceritanya, Kak? Nanti kamu takut mendengarnya. Ramanda sudah mengajarkan pada saya supaya tidak takut pada setan apapun. Baiklah, aku akan bercerita tentang keganasan Mak Rompang. Dulu di suatu desa yang bernama Desa Sendangkarang. Desa itu desa makmur. Tapi tiba-tiba datang burung-burung gagak kematian yang menyebar maut. Celaka. Anakku ini tidak ada. Barda, di mana adikmu? Tadi ada di sini, Pak. Lalu kemana dia? Sudah, kau dan emakmu masuk dalam rumah. Biar bapak yang mencari Tini. Apa itu, Pak? Aduh, jangan. Sebentar lagi hari akan senja. Kereta pembawa bencana itu pasti lewat. Iya, ya. Aku sudah mendengar bunyi derap kaki kuda. Pasti kuda penarik kereta itu. Begitu kereta itu dekat, akan aku hadang. Lalu aku paksa kusir kereta itu menyerahkan anakku. Pasti kusir kereta itu yang menculik anakku. Kalau dia tidak mau menyerahkan anakku, maka aku akan tebas lehernya dengan golok ini. Hei, Tarji. Kenapa kau hadang kudaku? Kau, Sliman, ada apa? Kenapa kau tidak masuk ke dalam rumah? Sebentar lagi kereta itu lewat di sini. Mana kereta itu? Sudah berada di ujung desa. Aku akan tebas leher kusirnya. Kalau anakku tidak diserahkannya kembali padaku. Anakmu? Ya, kenapa anakmu? Anakku Tini tidak ada. Aku yakin
kusir kereta kuda itu telah menculik anakku. Tarji, kereta itu datang. Buru Tarji, bawa Tarji. Kereta itu sudah dekat. Sini. Kereta. Tarji! Aku harus kejar dia. Aku harus tolong Tarji. Tarji terjatuh. Anakku dibawanya. Tarji, apamu yang sakit? Jangan pedulikan aku. Tolong anakku. Aduh, tolong dia. Tarji, aku tidak melihat anakmu di atas kereta tadi. Anakku Tini duduk di samping kusir kereta itu. Kusir kereta itu duduk sendirian, Tarji. Tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Oh, anakku duduk di sampingnya. Aneh. Seman mengangkat Tarji yang terjatuh dari kereta kuda. Sementara kereta kuda yang aneh itu sudah jauh meninggalkan batas desa. Bahkan kereta kuda itu sudah hilang di balik temaram senja hari. Berhari-hari kemurungan melanda Tarji dan istrinya. Karena sampai sekarang, berita tentang anaknya tidak pernah terdengar lagi. Setelah lewat beberapa minggu, maka kereta kuda itu pasti akan kembali lewat di desa Sendangkarang. Lewat sambil menebarkan bencana bagi penduduk desa. Kereta kuda itu akan lewat bila malam jatuh pada bulan purnama. Nanti malam bulan purnama, kita tidak boleh lagi menyerah pada kereta siluman itu. Kita harus hadapi, bahkan kita harus menghancurkan pembawa bencana itu. Kalau tidak, maka kembali korban akan berjatuhan. Kembali salah satu dari anak kalian akan hilang. Lihat saja, sudah 5 purnama bencana itu melanda desa ini. Sudah 5 orang yang hilang dan mati. Husni, hilang entah kemana. Sedangkan Endah, mati secara mengerikan. Lalu Tori, Miran, dan terakhir Tini anak Tarji. Biasanya, yang dicari itu wanita bertai lalat di bibirnya. Untuk dijadikan istri oleh siluman itu. Aku tidak yakin itu siluman. Buktinya, aku bisa bergantung di pinggir kereta kuda itu ketika anakku dibawa lari. Tapi kata orang-orang, kereta itu memang kereta siluman. Kereta itu datang dari arah laut. Hah, ujang. Laut kan jauh dari desa ini. Tarji, bagi siluman, tidak ada yang dibilang jauh. Semua bisa mereka lakukan dengan sekejap. Bahkan orang-orang itu diculik untuk tumbang. Aku rasa ada orang yang sedang mencoba ilmunya. Ilmu hitam yang harus dilatih dengan membunuh manusia. Aku tidak peduli. Apakah itu siluman atau orang yang sedang mencoba ilmu. Yang penting bagiku, malam nanti aku harus membuat perhitungan dengan kusir kereta itu. Karena aku telah melihat jelas anakku duduk di samping kusir itu dengan badannya terikat di dinding kereta. Nah, yang aku harapkan, kau Seman, Ujang, dan juga yang lain mau membantu aku untuk membuat perhitungan dengan kereta pembawa bencana itu. Tidak mau. Kita harus amankan desa kita. Ya, betul. Nah, kawan-kawan. Ya. Sebentar lagi hari akan senja. Biasanya kereta itu lewat senja hari atau tengah malam. Jadi kita harus bersiap-siap. Ayo. Wah, sudah tengah malam begini, bulan sudah bersinar dengan terang. Tapi kereta itu belum juga muncul. Mungkin kereta itu tidak muncul malam ini. Karena dia sudah tahu kalau kita akan menghadang mereka. Pasti muncul. Sabarlah. Iya, Tarji. Kereta itu tidak akan muncul. Dia pasti muncul, Ujang. Tarji. Kereta itu sudah kembali sejak senja tadi. Ketika dia sampai di batas desa, dia melihat penjagaan kita begitu kuat. Kita pasti mendengar bunyi kereta itu. Kalau dia mendekati perbatasan desa kita. Sudahlah. Tidak usah bertengkar. Kita tunggu saja sampai pagi hari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kereta siluman itu pasti sudah datang. Ya, pasti kereta itu sudah mendekati desa. Ujang, bangun. Bangun. Hah? Ada apa, Cik? Kereta itu sudah datang. Ayo siap. Hah? Siap. Dengar. Ada suara wanita minta tolong. Celaka. Istriku dalam bahaya. Nyalakan obor. Istri Tarji dalam bahaya. Ayo nyalakan obor. Kenapa Kak Wulan berhenti? Karena ceritanya sangat menyedihkan, Rahayu. Tidak ada orang. Suasana di kuburan istriku ini sepi. Loh,
Burung-burung gagak itu selalu datang kalau aku kemari. Hei, pergi! Pergi kamu! Hei, gagak! Pergi kalian! Hei! Burung-burung kematian. Baru mereka mau pergi aku usir. Biasanya mereka tetap hinggap di atas pohon ini. Nah, sekarang kesempatanku untuk mencari benda yang dikatakan oleh perempuan dalam mimpiku itu. Nah, ini dia. Ternyata mudah mencarinya. Mudah kau menemukannya, kan? Oh, suara itu adalah suara perempuan di dalam mimpiku. Mudah kau menemukan, bukan Parta? Iya, mudah. Lemparkanlah benda itu ke sana. Kemana? Ke sana. Ya, baik. Kau ternyata memang penurut, Parta. Sekarang tunjukkan wujudmu. Kalau aku tunjukkan wujudku, kau akan kagum kepadaku. Tapi nantilah, nanti kita akan bertemu lagi. Apakah memang Mak Rompang itu cantik sekali, Kak Wulan? Tanya sama kakakmu Anindya. Iya, dia memang cantik, Rahayu. Bahkan sangat cantik. Kak Anindya pernah bertemu dengannya. Beberapa waktu yang lalu, aku bertemu dengan dia. Tapi bahkan, kadang-kadang dia memang mengerikan bentuknya. Masa iya sih, Kak? Kalau tidak percaya, tanya saja pada kakak Wulandari. Sudahlah. Jangan cerita dia lagi. Bukankah Kak Wulan sudah berjanji akan bercerita sampai habis tentang Mak Rompang? Iya, baiklah. Aku akan ceritakan bagaimana desa Sendangkarang dihancurkan oleh Mak Rompang. Muna, kenapa kamu ada di sini, Muna? Mereka menyeret aku, Bang. Siapa? Kemana mereka? Ke sana. Mereka lari ke sana. Hei, kejar ke sana! Haji, kau tunggu istrimu di sini. Biar aku susul yang lain. Ya, hati-hati, Man. Ya, ya. Siapa yang membawamu kemari, Muna? Orang. Ada 3 orang yang menyeretku sampai di sini, Bang. Kau kenal dengan ketiga orang itu? Tidak. Mereka berpakaian hitam-hitam. Mereka ingin menemui Bang Tarji. Mereka ingin membuat perhitungan dengan Abang. Karena kereta kuda mereka rusak, Abang gantungi. Ajar. Itu sebabnya mereka datang tidak memakai kereta kuda. Mereka hilang, Ji. Aku tidak dapat mengejar mereka. Ujang mana? Ujang masih menunggu di batas desa. Kata orang-orang, yang menyeret istrimu ini ada 3 orang. Mereka berpakaian hitam-hitam. Aku yakin bahwa mereka itu bukan siluman, bukan dedemit, tapi pengacau. Pengacau dari desa lain. Ji, cepat sedikit. Betul ini, Siman? Betul, Ji. Orang desa lereng itu bilang padaku bahwa anakmu ada di desa mereka. Baiklah. Tapi bagaimana? Hari sudah mulai senja. Jangan khawatir. Kita coba jalan tepi kali. Kita tidak akan berjalan di jalan desa. Bang Tarji? Jadi juga pergi, Bang? Kau jangan khawatir, Muna. Orang-orang akan menjagamu di rumah ini. Anakmu si Barda kemana, Tarji? Aku ungsikan di rumah neneknya. Baguslah. Terus siapa saja yang pergi bersama kita? Cuma kita berdua. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku tidak pernah khawatir. Malah aku ingin sekali bertemu dengan bajingan-bajingan itu. Hati-hati, Tarji. Malam ini gelap sekali. Iya, tapi aku masih hafal jalan di tepi sungai ini. Walau gelap begini. Siman. Ada apa? Itu, lihat seperti benda hanyut. Mana? Itu. Nah, dia tersangkut di dekat batu sungai. Ya, mungkin batang pisang. Coba, nyalakan obormu. Ya, baik. Mayat anakku. Tini! Mayat anakku, Tini! Mayat Tini. Mungkin hanyut dari kampung lereng. Haji, dengar bunyi kentongan. Arahnya dari desa kita. Lihat ke sana. Obor-obor sudah dinyalakan di seluruh desa. Desa kita dalam bahaya. Bunyikan kentongan. Cepat bunyikan kentongan. Ada apa, Kak? Dengar. Orang-orang sudah mulai memukul kentongan di rumah mereka masing-masing. Ayo.
ada bahaya kan? Ayo cepat pukul, pukul. Kang Ujang mau kemana? Mau mencari Seman dan Tarji. Lalu aku kan? Ayo, bunyikan kentongan dulu. Iya, ya. Kang Ujang, jangan tinggalkan aku, Kang. Aku takut. Tidak apa-apa. Aku tidak lama, Tarji. Jangan pegang aku begini. Aku cuma sebentar. Tapi kereta itu sudah semakin dekat, Kang. Kereta? Iya. Aku tidak mendengar apa-apa. Aku mendengarnya, Kang. Kereta kuda itu semakin dekat dengan rumah kita ini, Kang. Tuh, kau dengar? Kentongan sudah semakin ramai dibunyikan orang. Kalau aku tidak keluar rumah, nanti orang bilang aku laki-laki pengecut. Kang Ujang. Nyalakan saja obor, nyalakan. Kalau memang kereta kuda itu kereta kuda siluman, maka dia akan takut pada api. Aku pergi ya. Kang Ujang. Aduh, bunyi kentongan sudah semakin jauh. Kang Ujang juga sudah jauh berlari. Kereta kuda. Aku melihat sebuah kereta kuda mendekat kemari. Aku harus cepat-cepat menutup pintu ini. Kereta kuda itu lewat persis di depan rumahku. Kusir kereta itu berpakaian hitam-hitam. Dia persis melihat pada lubang dinding tempat aku mengintip. Sudah lewat. Kereta itu sudah lewat. Tapi kenapa kusir kereta itu melihat persis pada lubang dinding ini? Dia persis melihatku. Wajahnya mengerikan. Lebih-lebih terkena sinar lampu kereta kudanya. Rambut. Ada sehelai rambut panjang jatuh ke mukaku. Rambut apa ini? Kasar dan sangat hitam. Jatuh selembar lagi. Ada rambut terurai panjang dari langit-langit rumahku. Rambut apa ini? Rambut siapa ini? Rambut ini bergerak ke arahku. Kang Ujang! Kenapa pintu rumah ini tiba-tiba tidak bisa dibuka? Aku harus lari kemana ini? Darah menetes satu-satu dari ujung rambut itu. Darah ini menetes di mukaku. Kang Ujang, tolong aku, Kang. Rambut ini mulai membaliku. Di rumahmu, Jang. Di rumahmu kereta itu berhenti. Istriku dalam bahaya. Ayo, kita ke rumahmu. Ayo. Tenang dulu. Kita tidak boleh gegabah. Jang, lihat Jang. Seseorang itu membopong istrimu ke atas kereta. Ayo kita aja. Sangat mengerikan ceritanya ya, Kak Ulan. Memang mengerikan. Bahkan desa itu habis diterjang Mak Rompang. Apakah kakak tinggal di desa itu juga? Tidak, Rahayu. Aku berasal dari desa yang lain. Tapi guruku berasal dari desa Sendangkarang. Siapa nama guru kakak itu? Guruku bernama Nyi Sepi. Sedangkan kakek guruku bernama Ki Pandai Urat. Nyi Sepi? Nama itu aneh, Kak? Dinamakan Nyi Sepi karena hidupnya memang sepi. Tidak ada sanak saudara seperti aku, Rahayu. Kenapa kau berlinang air mata, Rahayu? Bukankah hidup kita juga sepi, Kak Anindya? Siapa bilang sepi? Aku ingat ibu, Kak. Aku ingat masa-masa kita bahagia bersama ibu dahulu. Sudahlah, lupakanlah semua itu. Karena hidup ini memang harus begitu. Aku mau kita semua ini tidak berpisah lagi, Kak. Siapa yang akan berpisah, adikku? Kita semua. Aku, Kak Wulan, Kak Anindya, juga Ramanda. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Kecuali kehendak yang maha kuasa. Kau cengeng ternyata, Rahayu. Aku sedih memikirkan hidup ini, Kak Wulan. Hidup memang begini. Kadang bahagia, kadang tidak. Bahwa tampaknya Rahayu masih terkesan dengan cerita Wulandari tentang masa lampaunya. Sehingga walaupun berurai air mata, Rahayu tetap ingin mendengarkan cerita tentang Sendangkara. Karena gadis yang cantik jelita itu memang sangat gampang tersentuh hatinya. Apakah guru Kak Wulan itu orang yang hebat? Tentu saja dia hebat, Rahayu. Dan dia juga berhati baja. Bahkan kekasihnya sendiri dihadapi bagai harimau betina yang sedang marah. Begitu, Kakak? Iya. Dengar. Aku ceritakan bagaimana Nyi Sepi bertarung dengan Ki Mujur.
Kenapa tiba-tiba kau menyerangku? Karena kau telah masuk daerahku. Mana daerahmu? Dari mulai pohon kiara itu. Rupanya kau tinggal di tengah hutan ini. Hei, berani maju selangkah lagi, akan kutendang kepalamu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Karena kakekku berpesan, siapa saja yang masuk wilayah ini tanpa izin kami, maka dia perlu diusir dari sini. Siapa nama kakekmu? Kenapa kamu ini umurmu sudah bisa melepaskan tendangan berbahaya seperti tadi? Oh, jadi kamu mau pamer di hadapanku bahwa kamu bisa mengelakkan tendanganku. Tapi kalau kamu ingin coba lagi, akan kuberi yang lebih berbahaya. Jangan. Aku tidak mau berkelahi denganmu. Siapa namamu? Kamu siapa? Aku bernama Bujang Mujur. Berasal dari Gunung Raya. Aku bernama Nyi Sepi. Berasal dari Gunung Sumbing. Namamu aneh? Namamu lebih aneh lagi. Nah, sekarang aku perintahkan kamu keluar dari daerah ini. Kalau aku tidak mau? Kamu harus mau. Kalau aku tetap tidak mau? Maka terimalah seranganku ini. Berhenti. Cukup. Berhenti, cucuku. Cukup. Apa perlumu anak muda datang kemari? Sampai disuruh pergi oleh cucuku ini, kamu tidak mau? Maaf, kakek. Saya disuruh oleh kakek saya menunggu di sini. Jadi sebelum kakek saya datang, saya tidak akan berani meninggalkan tempat ini. Tapi kan cucuku ini sudah mengatakan padamu bahwa tidak diizinkan siapapun masuk kemari tanpa seizin dia atau aku. Maaf, kakek. Saya lebih baik dihukum mati daripada saya melanggar perintah kakek saya. Jadi, kau menantang aku, anak muda? Bukan begitu, kakek. Hanya saya tidak berani melanggar perintah kakek saya. Kalau begitu, pergilah kepada kakekmu. Hebat kamu. Setelah terlempar ke udara, kena sambaran pukulanku, kini kau bisa jatuh ke tanah dengan kedua kakimu. Oh, tapi melihat gerakanmu, aku ingat pada sahabatku yang bernama Tuk Tunggal. Tidak salah dugaanmu, Ki Pandai Urat. Dialah cucuku yang bernama si Bujang Mujur. Oh, aku yakin kaulah yang mendidik pemuda ini, Tuk Tunggal. Wah, rupanya dapat juga olehmu seorang murid yang pandai, Tuk Tunggal. Karena aku malu kepadamu. Hanya itu. Maaf. Kami datang berkunjung ke tempatmu ini tanpa memberitahu terlebih dahulu. Hebat. Aku kagum cara kalian datang berkunjung ke tempatku ini. Mari kita duduk di depan gubukku. Tuk Tunggal berjalan di belakang Ki Pandai Urat menuju sebuah pelataran yang datar dan bersih di depan sebuah gubuk yang sangat sederhana. Sementara di belakang mereka berjalan Nyi Sepi dan Bujang Mujur. Sekeliling gubuk itu tampak tumbuh bunga-bunga hutan yang indah. Sedangkan di belakang gubuk terdapat jurang yang sangat terjal dan licin. Sehingga mustahil orang akan dapat mencapai tempat itu dengan menaiki jurang tersebut. Sehingga jalan satu-satunya adalah datang dari tempat Bujang Mujur dan Tuk Tunggal tadi datang. Jauh di bawah sana terhampar hutan yang membiru dan selalu diselimuti kabut. Aku tidak menyangka kalau gadis kecil dulu sudah besar dan cantik seperti itu. Ya, waktu kau datang dulu sudah berlalu 12 tahun. Cuma aku merasa aneh, di mana kau bisa mendapatkan murid seperti dia? Hanya secara kebetulan, Ki. Ketika burung-burung gagak menyerang desa Sendang Karang 7 tahun yang lalu, aku sempat menyelamatkan anak itu. Anak siapa dia? Anak Tarji. Bukankah anak Tarji bernama Bardah? Sedangkan dia bernama Bujang Mujur. Karena dialah satu-satunya dari keluarga Tarji yang bernasib mujur, sehingga ku ganti namanya menjadi si Bujang Mujur. Agar dia selalu mujur dalam hidupnya. Jangan seperti kedua orang tuanya itu. Kau harus hati-hati mendidiknya, Tuk Tunggal. Karena dialah yang selalu dicari Mak Rompang. Iya, dialah sasaran utama Mak Rompang pada 20 tahun mendatang. Tapi aku bangga karena kau telah mendapatkan murid yang bagus. Nah, Nyi Sepi,
kau sekarang punya kawan. Itu cucu Tuk Tunggal. Buat apa? Mereka masih malu-malu. Maklumlah, anak remaja. Sayang, secantik dan segagah mereka sudah akan punya masalah 20 tahun mendatang dengan Mak Rompang. Apa kau sudah bicara pada Bujang Mujur tentang Mak Rompang? Sudah. Bahkan dia seperti tidak sabar menunggu waktu 20 tahun mendatang itu. Cuma aku khawatir, apakah dia nanti akan sanggup menghadapi perempuan itu? Karena perempuan itu seperti setengah iblis, setengah manusia. Ya, rasa-rasanya kita belum mampu menghadapi manusia iblis itu. Apalagi mereka. Kalau kalian capek duduk di sini, pergilah bermain ke sana. Ayo Nyi Sepi, ajak tamumu melihat-lihat tempat kita yang buruk ini. Hari telah berlanjut malam. Suasana di sekitar puncak Gunung Sumbing terasa sunyi. Bahkan teramat sunyi. Yang terdengar hanyalah suara binatang-binatang malam di kejauhan. Sedangkan kabut bagai menyelimuti dan memagut seluruh permukaan Gunung Sumbing. Sehingga malam itu terasa sangat dingin menusuk tulang. Ki Pandai Urat dan Tuk Tunggal masih duduk berbincang-bincang. Sedangkan Nyi Sepi sudah pulas tertidur di dalam gubuk. Namun si Bujang Mujur duduk jauh di luar gubuk sambil memandang bintang-bintang yang berkedip jauh di atas sana. Ki Pandai Urat, aku mendapat berita bagus untukmu. Berita apa itu Tuk Tunggal? Berita tentang Mak Rompang. Tentang kelemahan Mak Rompang? Bukan. Tapi tentang cerita masa lalunya. Bagaimana? Siapa dia sebenarnya? Begini Ki. Ayolah Rom, jangan cemberut begitu. Sebentar lagi pengantin laki-laki akan sampai ke rumah ini. Saya takut, Mak. Apa yang kamu takutkan? Semua orang, baik dia itu laki-laki atau perempuan, pasti akan berumah tangga, Rompang. Tapi saya takut, Mak. Emak juga dulu begitu. Tapi akhirnya biasa-biasa saja. Ayolah Rom, hari ini adalah hari perkawinanmu. Itu pertanda kau bukan gadis kecil lagi, tapi sudah menjadi perempuan dewasa. Ayo, kita keluar. Iya, Mak. Tapi tidak apa-apa kan, Mak? Tidak. Aduh, kok telapak tanganmu dingin begini, Rom? Kamu pasti takut ya? Iya, takut dan malu. Sudahlah, hilangkan perasaan itu. Pegang tangan Mak kuat-kuat ya. Ayo, sekarang kita keluar. Iya, Mak. Kalian jangan keluar dulu. Hah? Ada apa, Bang? Pengantin laki-laki tidak jadi datang kemari. Hah? Kenapa tidak jadi, Bang? Calon suami saya tidak jadi datang ke sini. Iya, anakku. Calon suamimu lari bersama si Hayati. Hayati anak si Majaya itu? Bukan. Gadis itu bukan berasal dari dusun kita ini. Lalu dari dusun mana, Bang? Entahlah, tapi kata orang gadis itu cantik dan ada tai lalat di tepi bibirnya. Ada tai lalat di tepi bibirnya. Saya bertambah malu, Mak. Kalau perkawinan ini jadi batal. Emak juga, Rom. Emak dan bapakmu akan lebih malu daripada kalian. Jangan kau pikirkan, Rom. Bapak yang akan mengurus soal ini. Kang Sukra, kenapa Akang lakukan ini? Kenapa Akang buat malu aku pada orang sekampung? Padahal dulu Akang bilang bahwa Akang mencintai aku. Tapi kini Akang lari dengan gadis yang lain. Sudahlah, Rompang. Tidak usah ditangisi, Nak. Kalau si Sukra lari dengan perempuan lain, berarti dia tidak mau sama kamu. Nah, sekarang tinggal kita cari pemuda lain untuk calon suami ya. Tidak, Ma. Saya tidak akan kawin dengan orang lain. Kecuali dengan Kang Sukra. Aduh, Rompang. Buat apa kita harapkan laki-laki seperti itu? Sedangkan dia tidak mengharapkan kamu lagi, Rom. Wah, kenapa menangis terus, Rompang? Bagaimana, Bang? Ada berita tentang si Sukra. Kata orang, bukan si Sukra yang mau lari dengan gadis itu, tapi gadis itu yang merayu-rayu si Sukra, sehingga si Sukra terpengaruh untuk pergi bersama gadis itu. Kurang ajar! Kurang ajar dia! Akan aku cari perempuan itu.
Rompang! Kembali kamu! Akan aku bunuh perempuan yang merebut calon suamiku. Akan aku cincang perempuan yang bertai lalat di tepi pipinya itu. Rompang, kembali nak. Rompang. Itulah masa lalunya. Lalu dapat dibunuhnya perempuan yang bernama Hayati itu? Belum. Rompang tidak dapat menemui perempuan itu. Sehingga dia menjadi gila. Dia menjadi kumal. Namun dia tetap mencari perempuan itu. Dia masuk kampung, keluar kampung. Sehingga bentuknya sudah tidak karuan. Bahkan dia sering diteriaki orang gila dan dilempari oleh anak-anak dengan batu. Bila memasuki sebuah desa, ya mungkin karena penderitaan begitu, akhirnya Rompang menghilang entah kemana. Namun 25 tahun kemudian Rompang muncul lagi. Tapi kini dia bukan Rompang yang dulu, tapi Rompang yang penuh dengan keberingasan, Rompang yang ganas. Dia membunuh siapa saja yang dia jumpai, terutama gadis yang dianggapnya telah merebut suaminya. Dan suatu ketika Rompang bertemu dengan Hayati, perempuan yang telah membawa lari suaminya 25 tahun yang lalu itu. Akhirnya Mak Rompang bertemu dengan Hayati, perempuan yang membawa lari suaminya 25 tahun yang lalu. Apakah Mak Rompang berhasil membunuh Hayati? Dan bagaimana dengan Sukra, calon suaminya dulu? Mau lari kemana kau? Kau mau apakan aku? Jangan. Karena kau yang merebut suamiku 25 tahun yang lalu. Kau bukan. Terimalah pukulanku ini. Akhirnya mati juga kau di tanganku. Akhirnya dapat juga dia membunuh orang yang menyakiti hatinya. Iya, dia berhasil. Atuk Tunggal, kapan kira-kira kejadian itu berlangsung? Kira-kira lebih dari 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Iya. Pantas kalau Mak Rompang itu menjadi tua renta. Dia persis seperti orang yang berumur 200 tahun. Atau mungkin juga Mak Rompang itu selalu kembali membalaskan dendamnya kepada siapa saja setiap 25 tahun sekali. Karena dia pernah menghilang selama 25 tahun setelah gagal dalam perkawinannya itu. Ya. Tapi apakah mungkin dia bisa bertahan hidup sampai sekarang? Aku tidak tahu. Kalau saja dia mempunyai sebuah ilmu yang bisa memperpanjang umur, maka tentunya dia akan tetap bisa hidup sampai sekarang. Tapi kalau dia sudah mati, mungkin saja yang datang ke desa kita 12 tahun yang lalu itu adalah arwahnya. Pendapatmu itu bisa saja kuterima, Tuk Tunggal. Mungkin saja dia mempunyai ilmu untuk memperpanjang umur. Atau arwah penasarannya yang gentayangan. Hanya yang aku ingin tahu, di mana sebenarnya tempat persembunyian manusia iblis itu? Kata orang, mungkin di hulu sungai Tembesi atau di puncak gunung Sumbing ini. Kalau memang tempat persembunyiannya di puncak gunung Sumbing ini. Nah, itu sebabnya ketika kau datang tadi siang, muridku sudah menyambut kedatanganmu seperti itu. Kami tidak mau ada orang yang masuk ke tempat ini tanpa kami ketahui. Kalau memang manusia iblis itu tempatnya di puncak gunung Sumbing ini, itu berarti kalian bertetangga dengan dia. Berhati-hatilah. Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa pada diri kami di sini. Bukan main. Gerakan gadis itu luar biasa. Semudah itu. Angin pukulannya sudah bisa menggoyahkan dahan pohon di sekitarnya. Dalam dari celaka. Pukulannya diarahkan kepadaku. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Kenapa kamu Memori menyerang? 80. Aku tidak suka orang mengintipku. Aku hanya sedang melihat kamu berlatih silat. Kau tidak perlu bersembunyi di balik pohon seperti tadi. Maaf kalau begitu. Pergilah. Aku tidak suka ditonton seperti tadi. Baiklah. Siapa namamu? Aku lupa. Baru kemarin saja sudah lupa. Maaf. Aku memang betul-betul lupa namamu. Kalau tidak salah,
Nyi Sepi. Iya. Namamu Nyi Sepi. Tapi aneh ya, namamu terdengarnya tidak seperti lazimnya nama orang-orang di daerah ini. Memang bukan, karena kakekku Ki Pandai Urat berasal dari tanah seberang. Tanah seberang? Di mana itu? Kakekku berasal dari tanah Sunda. Tanah Sunda? Maaf, aku tidak tahu di mana itu. Kamu tahu? Kata kakekku, tempatnya di seberang lautan. Kamu pernah ke sana? Sudahlah, aku harus merebus air untuk kakekku. Cucu Ki Pandai Urat itu rupanya tidak suka kehadiranku di sini. Aku dengar, kamu akan pulang besok pagi. Kamu bicara padaku? Tentu saja pada kamu. Kan tidak ada orang lain selain kamu dan aku di sini. Maaf kalau begitu. Rupanya sudah mau bicara denganku dia. Betul kan? Iya. Aku dan kakekku memang akan pulang besok pagi. Kalau begitu, ini buat... aku harus panggil apa? Abang? Atau... Tapi rasanya lebih baik aku panggil abang. Karena kau pasti lebih tua dariku. Rasanya memang begitu. Ini buat abang sebagai kenang-kenangan dariku. Agar abang sewaktu-waktu mau kembali lagi kemari. Terima kasih. Bagus betul selendang ini. Aku tenun sendiri. Gadis itu aneh. Kemarin dia marah-marah padaku. Sekarang dia memberikan sebuah selendang yang ditenunnya sendiri padaku. Sepi. Iya, Kek. Aku perhatikan sehari ini kau termenung terus. Tidak, Kek. Aku jangan kau bohongi, Sepi. Pasti kau memikirkan murid Tuk Tunggal itu, kan? Kakek, aku... Sudahlah. Aku tahu. Aku tidak akan melarangmu. Tapi yang harus kau ingat, bahwa kau dan si Bujang Mujur itu mempunyai tugas berat di kemudian hari. Bahkan aku senang kalau kalian bisa bersatu untuk menghadapi tugas berat ini. Tugas apa itu, Kek? Musuhmu adalah Mak Rompang. Iya, aku tahu. Dan musuh si Bujang Mujur pun adalah Mak Rompang. Nah, bila saja kalian menggalang persatuan menghadapi Mak Rompang, aku yakin kalian akan dapat menghancurkan iblis itu. Jadi, mulai sekarang berlatihlah yang tekun. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Bila tidak, maka kau akan dihancurkan oleh musuhmu itu. Ingat, Nyi Sepi, kedua orang tuamu dibunuh oleh burung-burung gagak suruhan Mak Rompang. Iya, Kek. Sama seperti kedua orang tua Bujang Mujur. Papa dan emaknya juga dibunuh oleh burung-burung gagak suruhan Mak Rompang. Sanak familinya habis semua. Betul begitu, Kek? Iya. Kalian punya riwayat hidup yang sama. Itu sebabnya aku suka kalau kalian bekerja sama menghancurkan musuh kalian itu. Tidak salah. Kalau aku suka pada dia. Lalu Tuk Tunggal itu siapa, Kek? Tuk Tunggal itu bukan kakeknya, tapi gurunya. Hanya sudah dianggap sebagai kakek oleh si Bujang Mujur. Kalau begitu, aku masih beruntung. Aku masih mempunyai kakek. Iya. Aku adalah kakekmu. Kau lebih beruntung. Dia tidak tahu kalau aku pun bukan kakeknya. Nah, ini desa Sendang Karang. Kau masih ingat? Masih, Kek. Desa ini masih seperti dulu, Kek. Kau memperhatikan apa? Itu, Kek. Tanah lapang tempat aku bermain layangan dulu, Kek. Iya. Di situ dulu kau aku gendong dan aku bawa pergi ketika burung-burung gagak itu menyerang desa ini. Iya. Di situ dulu aku melihat bapakku dibantai oleh burung-burung jahanam itu. Aku sudah tidak sabar menunggu hari pembalasan itu, Kek. Aku ingin sekali menghancurkan manusia iblis pembunuh kedua orang tuaku. Tidak usah tergesa-gesa. Hari itu pasti akan tiba. Dan pada hari itu kita akan menentukan nasib kita. Hancurkah kita atau kita yang akan menghancurkannya? Iya, Kek. Lihat. Gadis-gadis desa ini melirikmu karena kau gagah seperti bapakmu. Kalau saja adikku masih hidup, maka dia akan sebesar mereka itu. Itulah hidup, Bujang Mujur. Saat datang dan pergi, itu silih berganti. Ada kalanya pergi dengan waktu yang lama. Ada kalanya pergi begitu cepat dari dunia fana ini. Dan kita tidak akan dapat menentangnya. Itu kodrat, Mujur. Itu sudah merupakan ketentuan. Iya, Kek. Itu kawan-kawan bapakmu semasa dia hidup. Kau ingat? Yang mana, Kek? Itu. 2 orang itu. Ingatkan kau?
Iya, Kek. Yang satu bernama Seman dan yang seorang lagi bernama Wira, Kek. Betul. Memang itu nama-nama mereka. Tapi ingat Mujur, kau jangan mengaku anak bapakmu. Bisa berbahaya. Apakah kedua orang itu berbahaya, Kek? Bukan, tapi aku takut kalau ada mata-mata Mak Rompang di desa ini, sehingga kedatanganmu cepat tersebar ke seluruh desa. Lalu bagaimana kalau kedua orang itu mengenaliku, Kek? Tidak mungkin, Mujur. Setelah kau dewasa seperti sekarang ini, wajahmu sudah banyak berubah. Tapi, Kek... mereka sudah mendekat. Tunggu, Wira. Kalau tidak salah ini Tuk Tunggal. Iya, Tuk Tunggal. Iya, Tuk Tunggal. Ingatan kalian masih bagus. Tuk Tunggal. Kenapa kalian berhenti di bawah pohon ini? Aku sedang beristirahat. Tidak tahan berjalan di panas terik seperti ini. Aduh, kenapa Tuk Tunggal tidak ke rumahku saja? Biarlah, terima kasih. Tapi aku akan melihat rumahku dulu. Wah, Tuk Tunggal. Rumah Tuk Tunggal sudah diobrak-abrik. Betul, Tuk. Rumah Tuk Tunggal sudah dihancurkan oleh seorang wanita muda yang bernama Rompang. Kenapa dihancurkan? Ya, karena dia menuduh Tuk Tunggal melarikan cucunya. Siapa nama cucunya itu? Barda. Bukankah Barda adalah anak Tarji? Iya, Tuk. Dia mengaku bahwa dia famili Tarji. Berarti kejadian itu sudah lama sekali. Iya, Tuk. Sudah lama sekali. Oh ya, kemana Barda Tuk Tunggal bawa lari ketika itu? Ketika itu, aku membawa lari anak itu keluar desa. Tujuanku adalah Gunung Sumbing. Tapi belum sampai aku di perbatasan desa ini, anak itu sudah mati. Mati, Tuk? Iya. Ini. Iya, karena terlampau banyak luka-luka di tubuhnya. Anak itu kehabisan darah. Ini cucuku dari Lubuk Mentilin. Rupanya Tuk Tunggal punya famili juga di sana. Iya, ada. Tuk, hari semakin panas. Bagaimana kalau Tuk Tunggal berdua beristirahat di rumahku saja? Aku dan juga seluruh warga desa akan sangat gembira karena Tuk Tunggal sudah kembali ke desa ini lagi setelah sekian tahun menghilang. Ya, nanti aku mampir ke rumah kalian. Pergilah kalian duluan. Baik, Tuk. Aku dan Wira akan mengabarkan ke seluruh desa bahwa Tuk Tunggal sudah kembali ke desa ini. Permisi, Tuk. Permisi, Tuk. Iya. Mujur, kau dengar tadi? Mak Rompang mencarimu kemari. Bahkan dia menghancurkan rumahku. Iya, Kek. Mari, kita tinggalkan desa ini. Desa ini tidak aman buat kita. Baik, Kek. Dengan cepat Tuk Tunggal dan Bujang Mujur meninggalkan desa Sendang Karang. Karena mereka menganggap desa itu bukanlah desa yang aman untuk mereka kunjungi. Sementara orang-orang desa tampak gembira dengan berita kedatangan Tuk Tunggal dan cucunya. Mana Tuk Tunggal? Kau bohong, Seman. Tadi dia ada di sini. Dia bersama cucunya yang berasal dari Mentilin. Kalau iya mana buktinya? Ya mana? Masa secepat itu mereka pergi? Betul, kalau tidak percaya, tanya sama si Wira. Iya, betul. Aku bicara dengan Tuk Tunggal. Dia ada di bawah pohon ini. Aneh juga orang tua itu, Wira. Dia pergi tanpa pamit pada kita. Padahal, sebagai tetua desa ini, aku harus tahu kemana Tuk Tunggal itu pergi. Dia belum tahu kalau engkau sekarang yang menjadi tetua desa ini. Ya, sudahlah. Tuk Tunggal dari dulu memang begitu. Dia tidak akan peduli dengan segala urusan tetua desa. Kalau dia mau pergi, dia akan pergi begitu saja. Padahal dia tidak tahu kalau kita sudah sangat rindu pada dia. Bahkan kita perlu orang tua seperti dia tinggal di desa ini. Patmi. Iya, Pak Seman. Sama siapa kau? Sama Nirara, Pak. Bapakmu ada? Sedang ke sawah. Nanti malam suruh bapakmu ke rumahku ya. Iya, Pak. Ayo Wira, kita pulang. Iya. Kalian pulang. Jangan bermain di tempat sepi begini. Tidak baik. Iya, Pak Wira. Nirara, kemari. Aku takut ada Pak Seman. Sekarang kan sudah tidak ada. Iya. Aku rasa pemuda yang duduk di bawah pohon beringin ini pasti tidak kemana-mana. Dia pasti masih berada di sekitar sini. Sudahlah, lebih baik kita pulang. Nanti saja kita tunggu dia kembali muncul di sini. Kau tergila-gila betul dengan pemuda itu, Patmi.
Padahal kita tidak tahu siapa dia. Kita tidak tahu asal-usulnya. Sekarang aku tanya padamu. Apakah ada pemuda desa yang segagah dia? Tidak kan? Ya tidak. Tapi kan tidak baik kita berdiri di sini. Tempat ini sepi. Ingat, tadi Pak Wira sudah bilang padamu bahwa kita disuruh pulang. Ayolah. Padmi masih memendam rindu pada Bujang Mujur. Sementara hari berjalan terus, hari berganti hari, bulan berganti tahun, sehingga tanpa terasa waktu sudah berlalu 15 tahun. Kemunculan Mak Rompang sudah mendekati waktunya. Hanya tinggal 5 tahun lagi. Padmi tidak pernah tahu persoalan itu, karena ketika bencana melanda desa Sendangkarang, dia masih sangat kecil. Padmi tidak pernah melupakan Bujang Mujur. Walau banyak pemuda yang mencintainya, salah satu di antaranya adalah Tobari, anak Seman tetua desa. Walau Tobari jauh lebih muda daripada Padmi, namun Padmi tidak pernah mempedulikannya. Dia tidak pernah tertarik pada Tobari. Padmi tetap menunggu Bujang Mujur. Bagaimana Padmi? Masih kamu tolak permintaan saya ini? Kan saya sudah bilang bahwa saya tidak pernah mencintai kamu sedikit pun. Apalagi umur kita jauh berbeda. Saya jauh lebih tua dari kamu. Sudah berkali-kali kan saya bilang, jangan pedulikan usia kamu. Yang penting bagi saya, kita bisa menjadi suami istri. Sudah. Pulanglah. Tidak baik dilihat orang kalau kita berdua-dua begini. Kenapa kamu harus takut sama orang, Padmi? Bapak saya kan tetua desa ini. Mereka tidak akan berani membicarakan tentang saya. Saya paling tidak suka kalau orang menjual-jual pangkat bapaknya. Kamu jangan menyindir saya, Padmi. Bukan menyindir, tapi kenyataannya begitu. Baik. Sekarang kamu mau apa? Saya mau kamu meninggalkan rumah ini. Jadi, kamu tidak suka sama saya? Kan sudah berkali-kali saya bilang, saya tidak mengharapkan kamu jadi suami saya. Saya hanya menunggu. Menunggu laki-laki yang tidak pernah tahu asal-usulnya itu. Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya, walau begini-begini, saya masih orang terhormat. Bapak saya adalah tetua desa ini. Ingat itu. Pergi kamu. Saya tidak peduli dengan bapakmu. Baik. Aku belum pernah melihat gadis cantik ini. Wah, siapa dia ini? Dan di mana dia tinggal? Kamu pasti orang baru di desa ini. Iya. Di mana rumah kamu? Itu, di situ. Boleh saya tahu namamu? Tidak usahlah. Nama saya Buruk. Tidak mungkin. Pasti nama kamu cantik kamu. Bang Tobari ada-ada saja. Kamu tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal dengan anaknya Pak Seman, tetua desa Sendangkarang? Ya. Saya memang anak tetua desa ini. Bahkan saya tahu kalau Bang Tobari suka sama Padmi kan? Ya, suka. Tapi akhir-akhir ini dia sudah menyakiti hati saya. Abang jangan pedulikan dia. Tapi saya sangat mencintainya. Kan masih banyak perempuan yang lebih cantik daripada dia. Iya, tapi... Bagaimana kalau saya pulang dulu? Hari sudah semakin senja. Kapan-kapan kita sambung lagi ya, Bang? Baiklah. Dan siapa namamu? Panggil saja Rom. Rom. Singkat sekali namanya. Cantiknya. Kenapa aku harus bicara soal Padmi dengan dia? Padahal aku baru saja kenal dengan gadis itu. Paling-paling umur gadis itu baru 14 tahun. 5 tahun lagi saat itu akan datang, Kek. Kau ini selalu memikirkan itu. Mujur. Ayo, tidurlah. Hari sudah malam. Kalau kakek mengizinkan, aku akan pergi ke Sendangkarang besok pagi. Kek. Buat apa? Ingin melihat desa itu, Kek. Sebelum desa itu berbahaya bagi kita 5 tahun mendatang. Mujur. Sebenarnya sekarang pun desa itu berbahaya bagi kita. Karena aku yakin Mak Rompang juga pasti mengamati desa itu. Walau entah dengan cara bagaimana. Aku akan bisa menjaga diri, Kek. Dan lagi waktu 5 tahun itu belum sampai. Pergilah. Tapi ingat, Mujur. Jangan sekali-kali kau memperkenalkan dirimu sebagai Barda, anak Tarji. Karena itu akan mencelakakan dirimu, tahu? Iya, Kek. Aku janji. Sudah 1 hari aku di Sendangkarang ini. Semua orang menghormatiku. Berarti mereka menghormati kakekku Tunggal. Bukan menghormatiku. Tapi, ya, tidak apa-apa. Itu tandanya aku diterima dengan baik di sini. Di desa kelahiranku. Di sini dulu aku duduk bersama kakek. Ketika kedua sahabat bapakku menemui Tunggal. Perempuan itu tersenyum padaku. Siapa dia? Apakah dia juga menghormati kehadiranku di desa ini? Dan kini ia datang kemari. Apakah saya bermimpi? Maksud adik?
Hampir setiap hari saya lewat di sini. Akhirnya saya bertemu juga dengan Abang. Adik kenal saya? Ya, 15 tahun yang lalu, saya melihat Abang bersama seorang kakek di sini. Oh. Lalu ketika saya kembali lagi kemari bersama orang-orang desa, Abang sudah tidak ada. Sehingga saya menjadi bahan tertawaan orang-orang desa. Dianggap saya berbohong bahwa saya sudah melihat Tuk Tunggal dan Abang di sini. Oh iya, maafkan. Ketika itu saya dan kakek saya harus pergi ke tempat lain. Tidak bisa berlama-lama di sini. Tapi sejak kejadian itu, saya menjadi bahan tertawaan orang-orang. Itu sebabnya saya selalu datang kemari. Karena saya yakin Abang akan datang kemari, walau entah kapan. Sehingga saya bisa mengatakan pada orang-orang bahwa saya tidak berbohong. Dan saya harap Abang tidak akan pergi meninggalkan saya. Maksud saya, tidak akan pergi meninggalkan desa ini lagi. Untuk sementara tidak. Saya akan tinggal beberapa hari di sini. Kasihan juga perempuan ini. Karena aku, dia menjadi bahan tertawaan orang. Lalu, kalau orang bertanya pada saya, di mana tempat Abang menginap, sehingga bisa saya tunjukkan pada mereka. Di warung Bu Sina. Karena pertama-tama saya masuk desa ini, saya minum di situ. Penduduk desa Sendang Karang menjadi gembira karena Bujang Bujur datang dan menginap di desa mereka. Bagi orang-orang Sendang Karang, keberadaan Bujang Bujur sama juga dengan keberadaan Tuk Tunggal, sehingga Bujang Bujur sangat dihargai di sana. Namun yang paling gembira tentu saja Patmi, karena orang yang selama ini dimimpikannya sudah berada di desa itu, walau hanya untuk sementara waktu. Hei, Rom! Kenapa baru sekarang kamu kemari? Memangnya kenapa? Ya, karena setiap hari saya menunggu kamu di sini. Bahkan saya berusaha datang ke rumah kamu, tapi saya tidak pernah menemukan rumahmu. Tapi sekarang sudah jumpa kan dengan saya? Iya. Di mana sebenarnya rumah kamu, Rom? Tuh, yang tampak atapnya dari sini. Oh, itu. Gampang sebenarnya mencari rumahmu ya? Sudah, jangan ngurusi rumah saya. Yang penting sekarang selidiki laki-laki yang setiap hari menemui Patmi itu. Oh, itu. Laki-laki itu yang selalu ditunggu Patmi. Biar sajalah. Siapa tahu dia akan mengacau di desa ini. Buktinya, Patmi saja sudah bisa direbutnya dari tangan Abang. Jadi, lebih baik Bang Tobari singkirkan saja laki-laki itu. Biar Patmi tahu rasa. Tapi tetap saja kan, saya tidak bisa mendapatkan Patmi. Bang, masih banyak kan gadis lain yang lebih cantik dan lebih muda daripada dia. Iya, masih banyak. Gila, dia mengedipkan matanya pada aku. Pergilah Bang, selidiki laki-laki itu. Tapi saya boleh kan datang ke rumahmu? Boleh, kenapa tidak? Bang Mujur, Abang jangan cepat pergi dari desa ini. Saya akan kesepian. Rupanya perempuan ini sudah jatuh cinta padaku. Dan rasa-rasanya aku juga. Saya sebenarnya juga berat meninggalkan desa ini, Patmi. Karena saya sebenarnya berasal dari desa ini. Jadi Bang Mujur bukan orang Lubuk Mentilin ini? Bukan, saya orang desa ini. Bapak saya bernama Tarji, sedangkan mak saya bernama Munah, yang berasal dari desa Lerek. Bapak saya adalah sahabat Pak Dastam, bapakmu. Betul itu? Iya. Ternyata kisah hidup Mak Rompang itu menyedihkan ya Kak Wulan. Akhirnya dia menjadi dendam, lalu membunuh siapa saja yang dibencinya. Itu sebabnya Rahayu, aku menjauhi perasaan dendam itu dalam diriku. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-16 Burung-Burung Kematian, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank you.